sebelumnya sebelum kita mulai. Nama kakak itu Dafara Malika Abdullah. Asal sekolahnya juga dari semesta Semarang. Pusat Lima Kudus. Sekarang kakak kelas 12 dan juga sebenarnya mengikuti KSMP juga. Tapi saya juga medalis tahun kemarin. Ini kakak share screen dulu ya. Iya, Kak. Oke. Jelas kan suaranya? Atau koneksinya lagi jelek gitu? Udah kelihatan soalnya belum? Belum ada, Kak. Oh, belum. Sebentar. Share. Oke. Sudah? Nah, udah ada. Oke. Jadi kita mulai dari sesi geologi dulu. Ini soal KSNP tahun 2018. Seperti biasa dari setiap sub bidang itu kalau KSNP itu pasti ada pengantar. Jadi di pengantar ini dibahas tentang Gunung Sinabung. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu soalnya. Nomor 11, pada erupsi gunung api yang dihasilkan abu vulkanik yang tersusun atas beberapa mineral. Nah, pertanyaannya adalah mineral yang umumnya dominan yaitu kira-kira dari semuanya jawabannya apa? Kuarsa. Kuarsa. Oke, benar. Jawabannya kuarsa. Kenapa? Karena yang dihasilkan abu vulkanik itu ini berasal dari kebanyakan adalah silika. Sedangkan karbonat itu terbentuk dari presipitasi. Kenapa nggak C? C itu juga presipitasi juga gypsum. Dan yang D anhidrit. Anhidrit juga kristalisasi 2 kali dari gypsum. Jadi anhidrit itu kan rumus kimia CaSO4, sedangkan gypsum itu CaSO4 2H2O. Nah, anhidrit itu sebenarnya adalah presipitasi ulang dari gypsum yang mengalami hydrolysis atau kehilangan air. Dan yang itu kalsit. Kalsit itu juga karbonat sebenarnya. Jadi jawaban yang paling memungkinkan itu adalah B, kuarsa. Berikutnya nomor 12, batuan yang paling mungkin terbentuk tatanan gunung api dengan magma bersifat asam adalah Riolit, Kak. kira-kira yang mana jawabannya? Ya, Riolit. Ada yang jawab lain? Gak apa, di sini kita ngomong aja gitu. enggak, Kak. Riolit. Riolit. Ya, benar riolit. Karena riolit itu termasuk batuan asam yang avanitik. Sedangkan A ini adalah batuan basa, yang B ini juga intermediate, yang D ini juga basa juga. Yang ini hornblended. Hornblended itu di rata-rata itu tidak bisa ditemukan di asam. Ini sebenarnya itu mineral ya, bukan batu. Oke, nomor 13. Endapan dari suatu area plastik yang terbentuk sebagai hasil dari ledakan besar yang menghasilkan abu berplastik, rapili, dan blok yang mengalir menuruni sisi gunung berapi sehingga membentuk campuran abu vulkanik atau tuff ketika mulai membatu. Kemudian tersetasi secara buruk bersama dengan batu apung lapili serta memiliki fragmen litik yang tersebar disebut. Yang mana? Yang C. Ignited. Benar. C. Ignited. Ini kata kunci. Jadi kalau
kita memahami soal ya, itu kita harus mengetahui juga kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah transportasi sangat buruk dan juga mengalir menuruni si gunung berapi. Nah, iklim break itu adalah endapannya biasanya mengalir menurun. Jarang ada yang tidak pernah dia seperti abu vulkanik yang dia nyebar dan kemudian langsung jatuh gitu, enggak. Jadi ya jawabannya yang paling memungkinkan ya C. Nomor 14. Fragmen batuan vulkanik atau lava yang tanpa memperhatikan ukurannya yang dilontarkan ke udara, sehingga terjadi erupsi gunung api atau semburan gas panas dalam kolom erupsi atau semburan lava disebut. Ada yang mau jawab? Kak. Tetra, ya. Tetra itu tidak memperhatikan ukuran. Sedangkan lapil ukuran berapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak lapil ukuran berapa? Oke, jadi kalau lapil itu ukurannya, agak tulis saja 2 sampai 64 mm. Sedangkan C, TOF itu apa? TOF itu sebenarnya tuh es. Sebenarnya es yang terbatukan. Dan ukurannya itu kurang dari 2 mm. Dan D sama E itu sebenarnya ini ukurannya sebenarnya sama, 64 mm ke atas. Berbeda. Tahu nggak bedanya blok sama bom apa? Kalau bom, Kalau bom kenapa? bom runcing kalau nggak salah. Kalau blok yang membundar. Kebalik sih sebenarnya. Blok itu kalau nggak salah itu blok itu yang dia meruncing, sedangkan bom itu yang bulat. Dia hampir sama seperti kalau blok itu kayak breksi. Nanti kalau misalnya terbatukan dia jadinya breksi vulkanik. Kalau bom itu setelah terbatukan dia namanya aglomerat. Jadi jawabannya yang benar paling benar adalah A. Oke, nomor 15. Pada batuan vulkanik sering jumpai struktur batuan dengan lubang-lubang keluar gas terisi oleh mineral-mineral sekunder seperti pada gambar. Nah, ini gambarnya. Nah, struktur semacam ini disebut, ada yang tahu? Yang D, amigdaloida. Amigdaloida. Jadi amigdaloida itu sebenarnya awalnya kalau ingin tahu tuh lubang-lubang gas, tapi kemudian terisi oleh mineral-mineral sekunder. Vesikular itu apa? Vesikular itu yang ada lubang-lubangnya, yang lubang gas. Sedangkan pumis itu sebenarnya vesikular yang biasanya ada di asam kalau nggak salah. Oke, nomor 16. Pada tindakan pertama kali, material vulkanik baik rupa abu maupun material batuan yang lain akan tercampur menjadi satu dalam kondisi yang sangat panas, sehingga akan mengalami proses pemampatan dan penyambungan material satu sama yang lain. Proses ini disebut, kira-kira yang mana? Welking, Kak. Sama Welding. aja kayak pengelasan. Ya. Kenapa nggak kompaksi? Itu sama-sama pemampatan juga.
Prosesnya beda. Nah, iya. Desikasi itu sama kompaksi itu biasanya di sedimen. Sedimen yang siliklastik. Desikasi itu kalau belum tahu, desikasi itu adalah pengurangan cairan akibat dari proses diagenesis. Sedangkan B kompaksi. Kompaksi itu sebenarnya di diagenesis tapi juga sama. Tapi dia bukan yang karena panas di vulkanik. Sedangkan D permineralisasi. Permineralisasi itu apa? Permineralisasi itu ketika ada satu mikroorganisme yang telah mati, jadi dia itu ketambahan oleh mineral dari air tanah sehingga dia menjadi lebih resisten. Yang E jointing. Jointing itu apa sih? Jointing itu bisa kita temukan di struktur batuan beku, yaitu rekahan-rekahan, sama di geostruktur yang seperti kar. Oke. Nomor 17, gambar berikut yang merupakan hubungan stratigrafi antar batuan yang ditemukan di sekitar gunung api. Yang disebut sebagai hubungan non-conformity ditunjukkan oleh huruf. Kira-kira yang mana? Yang Ada E, yang tahu? Pak. Yang E, Yang A. yang A. Yang E apa yang A nih? Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, sebenarnya kalau ingin menjawab soal ini karena perlapisannya kurang begitu jelas karena ini mungkin ada bidang erosi di sini. Nah, sedangkan yang A itu kalau di peta geologi itu adalah batuan beku, baik steel, baik dike atau batolit. Sedangkan C ini adalah batu gamping. C itu yang di biru ini itu batu gamping. Jadi jadi kakak share screen dulu yang lagi tentang materinya dulu. Nah, ini kakak share screen dulu untuk biar supaya makin jelas. Oke, sudah kelihatan belum? Udah, Kak. Sudah, oke. Nah, jadi yang di nomor 17 itu ada bermacam-macam warna kan. Nah, yang warna hijau itu batu lempung. Ya. Dan yang C yang tadi yang sudah kita jelaskan itu batu gamping atau dolostone. Nah, kalau berdasarkan warna ini hampir sama ya, baik dolostone sama batu gamping. Tapi kalau secara Anda berdasarkan peta yang di kiri, itu dia memiliki bentuk yang berbeda. Satu berbentuk seperti kotak, satu berbentuk seperti jajar genjang. Nah, yang di warna kuning itu apa? Batu pasir kuning itu. Sedangkan yang D itu adalah batu-batuan gravel, yaitu yang baik breksi maupun konglomerat. Ini juga kalau misalnya yang di kiri ini juga berbeda, di konglomerat maupun breksi. Dia breksi berbentuk seperti segitiga, dan konglomerat berbentuk seperti poligon ini. Mungkin agak sedikit melingkar daripada breksi.
Jadi jawaban yang memungkinkan itu adalah A. Nonconformity itu adalah ketidakselarasan antara batu kristalin dengan batuan sedimen. Ini jadi mungkin bisa karena erosi atau batu-batuan bekunya atau setelah terjadi intrusi terjadi pengendapan batuan sedimen yang baru. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Enggak, Kak. Ada nggak? Mungkin nggak. Oke, makasih. Oke, nomor 18. Gunung api yang tersusun dari batuan hasil letusan dengan tipe letusan berubah-ubah, sehingga dapat menghasilkan susunan yang berlapis-lapis dari beberapa jenis batuan. Kadang-kadang bentuknya tidak beraturan karena letusan jadi beberapa ratus kali. Termasuk jenis gunung api. Kira-kira jawabannya apa? Strato. Ya, Surat benar. vulkanik. Ya. Ini kata kunci itu simpel sih sebenarnya, berlapis-lapis. Berlapis-lapis itu kalau kita ketahuin lapisannya itu juga pasti menuju ke strato, baik di geologi atau di meteorologi. Stratigrafi itu berarti tentang lapisan gitu. Awan stratus itu ya bentuknya seperti lapisan kalau di meteorologi. Maka jawabannya yang memungkinkan adalah B. April. Apa enggak A kira-kira? Atau C, D, atau E? Kira-kira nomor A itu perisai. Perisai itu terbentuknya karena magmanya itu lumayan encer. Jadi seperti yang di Hawaii. Itu kan karena dia hotspot, dia langsung mencuat ke permukaan tanpa mengalami partial melting yang berlebih seperti di benar subduksi, sehingga berbentuk seperti perisai. Sedangkan C, cinder cone, itu juga enggak juga. Cinder cone itu ini gini, cinder cone. Kan, nah yang ini. Jadi dia itu letusan yang dia langsung dari batolit atau dapur magmanya, yang dia letusannya tidak ke gunung utama, tidak berasal dari tubuh gunung utama, tapi beberapa memiliki jarak yang cukup dekat dari gunung utama. Dan cinder cone ini yang pernah saya dapatkan di camp nasional itu juga dia memiliki letusan yang periode yang hanya sekali meletus, habis itu dia tidak aktif kembali. Kalau di Indonesia itu contohnya Gunung Batok. Kalau misalnya ke Gunung Bromo itu yang ini kayak gini. Nah, jadi tubuh dari gunung apinya berasal dari letusan itu sendiri. Jadi itulah kenapa Gunung Batok itu gunung yang cinder cone ini tidak bisa didaki karena materialnya tidak terbatukan seperti gunung-gunung yang stratovolcano. Kelihatan nggak gambarnya? Atau enggak? Enggak, Kak. Enggak. Allah, yaudah. Bentar ya. Stop dulu. Tak. Yaudah, tak lihatkan gambarnya dulu. Suara Anda. Sudah kelihatan bukan? Udah, Kak. Nah, sudah. Jadi, contoh seperti ini. Ini kan sebenarnya material penyusun batu gunungnya ini yang dari cinder cone itu bisa dari letusan gunung apinya itu sendiri.
yang sebenarnya belum tertentukan sebagai batuan sedimen. Sehingga yang terjadi kita tuh tidak bisa mendaki gunungnya. Kalau di Indonesia itu yang kalau kalian tahu tuh adalah Gunung Batok. Gunung Batok itu kan kalau di gunung dia sebenarnya itu memiliki patolit yang sama seperti Gunung Bromo. Akan tetapi dia ketika meletus dia langsung magmanya langsung keluar, tidak melalui tubuh gunungnya Bromo itu sendiri, gunung utama itu sendiri, kan tapi dia langsung di kaki gunungnya seperti itu. Nomor 19, dulu yang di Maar itu sebenarnya itu terbentuknya karena magmanya cenderung asam. Sedangkan adalah kaldera. Kaldera itu sebenarnya kawah yang sangat luas dalam dimensi yang lebih luas daripada dan luasnya lebih dari beberapa kilometer diameternya. Oke, nomor 19. Bentukan morfologi yang khas pada gunung api menunjukkan oleh tanda panah adalah kira-kira apa dari jawaban ini? Dom, ya, Ah, dom. Kenapa nggak kaldera? Kaldera yang seperti yang kita ketahui itu adalah kawah yang memiliki diameter yang sangat besar. Oke. Kenapa nggak D? Valley. Nggak apa. Mungkin ada yang jawab D mungkin atau E atau Hill. Gak ada, Kak. Pasti salah ya. Nggak ada. Oke. Nomor 20. A typical stream pattern indicating the morphology of a volcano is showing by figure. Kira-kira yang mana? Yang kira-kira morfologi yang menandakan itu adalah gunung api. yang B. B, ya. Benar. B benar. Kalau A itu kenapa? Salah. A itu karena turunan, karena ya biasa dendritik. Dia dia menuruni. Kenapa nggak C? Kira-kira ini apa? Kira-kira ini kalau kita ketemu rektangular. Ini yang biasanya yang ada di kekar atau Paham. Yang mungkin di sesar itu juga ada, iya. Mungkin di sesar juga ada ya. Kenapa nggak D? Ini hampir sama loh, hampir itu sama D loh. yang Kenapa D nggak itu sentripetal. Yang ke danau. sentripetal? Basin, iya. Tidak salah ya. Oke. Yang kenapa nggak? Biasanya kalau vulcano itu dia yang menyebar seperti gambar nomor B. Dan dia bukan yang dia mengumpulkan seperti yang D. Oke, nomor 21. Dalam pendidikan kegiatan gunung api, ditemukan beberapa peralatan. Salah satunya adalah peralatan untuk mendeteksi penggembungan atau pengempisan tubuh gunung. Alat ini disebut titik-titik. Kira-kira yang mana? Yang E tilometer. Tilt-meter. Oke, kita bahas satu-satu ya. Tilt-meter. Oke, kita tilt-meter. Ya, tilt-meter. Dia yang sebagai alat ukur deformasi gunung yang berfungsi untuk mendeteksi penggembungan atau pengempisan sebuah gunung. Ya benar. Pertanyaannya sekarang, kenapa tidak B, ekstensometer? Padahal kan ekstensometer kan untuk juga penggembungan. Karena ekstensometer itu untuk mengukur pergeseran tanah. Ya, benar.
Oke, nomor 22. Berikut ada tanda-tanda yang umum yang terjadi pada saat gunung berapi akan meletus, kecuali kira-kira yang mana yang enggak bukan dari gunung berapi. Ya, sudah Yang seperti C tsunami aja. ya. C. C. Kalau jawab C ya salah. Gitu. Nomor 23. Ini sebenarnya ini soal hitungan ya. Gempa Gunung Sinabung yang tercatat pada stasiun seismograf di Desa Ndokum, Siroga menunjukkan bahwa gelombang longitudinal tercatat pada jam 8 lebih 25 detik. Sedangkan gelombang transversal tercatat pada jam 8.26 menit ke 26 40 detik. Tersebut jarak stasiun pengamatan dari epicentrum gempa adalah Yang apa? kira-kira yang mana? 250 menit. A. Kenapa enggak B atau C? Karena waktu Atau D atau dihitung E? itu ya dapatnya segitu. Jadi 8.26 jam 8.26 menit 40 detik itu kan dikurangi sama jam 8.25 menit 25 detik. Itu dapatnya 1 menit 15 detik. Terus habis itu dikurangi sama rumus yang ada Ya, min 1. sebenarnya ya, ya. Sebenarnya bisa ini ada grafiknya juga. Grafik PS-nya itu juga ada. Gelombang B yang mana? Kira-kira longitude atau transversal? Longitudinal. Yang Ya, longitude. benar. Yang S itu kira-kira yang transversal atau longitudinal? Transversal. Nah, pinter semua ya. Udah dapat mesti. Oke, jetnya ya benar 250 km. Barangkali ada yang nggak tahu, mungkin bisa dicoba rumusnya. Jadi rumusnya itu kalau yang nggak tahu itu ini F kurangi P dikurangi 1 menit ini dikali dikalikan 1000 km. Nah, jadi ini diubah dulu ke menit ya, biar bisa menemukan hasilnya. Ini juga jadi apa ya? Bisa juga cara cepat jika misalnya kita nggak hafal grafiknya atau dikasih grafiknya. Nomor 24. Pada gunung api yang masih aktif dan sering jadi erupsi, aktivitas yang dilakukan sekitar gunung akan dibatasi dan dalam demi keselamatan manusia. Selain material vulkanik, bahan yang juga menjadi ancaman adalah semburan gas yang dihasilkan. Gas dan bahan berbahaya yang dihasilkan oleh aktivitas vulkanik adalah sebagai berikut. Kecuali Arsen. yang mana nih? Kira-kira apa? Kurang jelas. Arsen. Arsenik itu sebenarnya berbahaya juga. Oke, kita cari dulu. Nitrogen. Iya, benar, nitrogen. Karena analogikanya seperti ini sih. Kira-kira kalau nggak tahu, kira-kira coba deh dibaca. Nitrogen itu sebenarnya kan apa ya? Kalau di meteorologi kan itu adalah atom yang paling banyak atom sih. Molekul yang paling banyak di atmosfer bumi. Kita itu sekitar 78%. Jadinya dan nitrogen ini tuh tidak semata-mata bahaya langsung bagi manusia. Meskipun kita sebenarnya menghirup oksigen. Dan yang bisa nyerap oksigen itu sebenarnya itu juga yang soil itu ya, yang hewan-hewan atau tumbuhan yang kayak mikroorganisme tanah. Jadi jawabannya mungkin adalah D, gas nitrogen. Arsen itu juga bahaya. Oke, nomor 25. Pada daerah yang memiliki potensi panas bumi atau geotermal, umumnya dikenampakan berupa gas-gas atau sulfur berdarah yang keluar dari dalam bumi seperti pada gambar ini. Fenomena ini disebut
Solvatara. Jadi kuncinya adalah sulfur ya. Kenapa nggak Fulmaro kira-kira? Karena Gas uap air. Fulmaro ada itu uap, kandungan sulfur. ya uap yang keluar atau gas-gas yang keluar. Kenapa nggak geser? Geser sama air Kira-kira panas. geser itu Geser air air panas yang panas. disemburkan dan diinjeksi keluar, Oke, brand ganda udah selesai, sekarang esai. Kira-kira esai nomor 2. Sebuah tim terbentuk untuk melakukan penelitian terhadap aktivitas gunung api di masyarakat. Jadi sekarang dibaca sendiri ya. Nah, pokoknya yang jadi kata kunci itu adalah unsur radioaktif yang sebentar. Nih. Unsur radioaktif yang bisa pada kayu tersebut kira-kira 1/8 dari asalnya. Oke, kunci yang jawab esai itu adalah jangan kita kosongin esai karena tidak ada pengurangan nilai di esai. Sarannya kakak itu adalah kalau misalnya di OSP nanti itu lebih baik nulis diketahui ditanya saat esai. Jadi minimal kalian itu sudah dapat model poin sekitar ya mungkin 2 per soal. Kalau misalnya ada 5 soal katakanlah berarti 5 kali berapa itu? 2 kan. Anda sudah dapat 10 poin gitu. Jadi cuma hanya merumuskan diketahui dan ditanya. Sama juga rumus. Dan kalau misalnya bisa mengerjakan semuanya ya mungkin bisa 4 sampai 5 mungkin. Karena maksimalnya 0 sampai 5. Nah, kata kunci berikutnya adalah bila waktu paruh unsur tersebut ada 4.800 tahun. Nah, pertanyaannya berapa tahun yang lalukah erupsi yang menghasilkan fungsi kayu tersebut terjadi? Nah, ini kita sudah dapat rumusnya juga. Kalau misalnya nggak tahu rumusnya. Sebenarnya rumus yang paling mudah itu adalah jadi N itu adalah jumlah unsur. Nah, ini di mana N adalah jumlah unsur ini, NO adalah jumlah unsur awal, dan T setengah adalah waktu paruh. Jadi N itu unsur ini 1/8 kan? Yang soal sama dengan NO-nya berapa? 1. Kenapa 1? Karena ya maksudnya ya utuhnya ketika 1 itu, ketika jumlah N itu ada jumlah sekian itu bagi sekian ada 1. Dikalikan setengah pangkat N. Nah, nanti kita coret, berarti kan 1/8 sama dengan setengah pangkat N. Oke. Ini sebenarnya bisa dicarikan dengan logaritma ya, setengah log 1/8 kan sama dengan 3. Kan kalau yang tahu apa namanya, yang kita ketahuin itu kan ini kan. Mana tak tulis aja sih biar lebih jelas. Jadi N 1/8 kan 7/8 sama dengan satunya 1 tadi dikali awalnya 1 kan, setengah pangkat N. Kira-kira setengah pangkat N itu sama dengan berapa ya? Ada yang tahu nggak? Halo? Oh, Kak. Ya. Kira-kira berapa? N-nya menurut kalian, 3, Kak. itu berapa? 3. Oke, N-nya sama dengan 3. N sama dengan 3. Nah, untuk kemudian kan N sama dengan T. T itu tadi waktu yang diperlukan oleh untuk bisa hanya tinggal 1/8 dari asalnya. Bagi 4.800 tahun. Kita tinggal masukin aja. Oke. T-nya berapa? T-nya itu sama dengan 3 dikali
4.800 tahun. Jawabannya berapa? 14.400. 4.400 tahun. 400. Oke, kalikan 3. 14.400 tahun. Oke, benar. Jangan lupa ditambahin tahun. Oke. Oke, nomor 3 terakhir ini esai sekaligus waktu untuk kita. Jadi yang bisa kita tangkap poinnya itu adalah, nah, desa A memiliki ketinggian muka air tanah adalah 1.100 meter permukaan laut. Dan desa B memiliki ketinggian muka air tanah adalah 1.000 meter dari permukaan air laut. Dan jarak antara kedua desa tersebut adalah dari peta adalah 10 km. Nah, ini sudah ada rumusnya sih. Rumus yang kita dipakai. Nah, jika diketahui sedimen yang dapat di antara kedua tempat itu adalah pasir sedang dengan K sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 meter per detik. Ini adalah konduktivitas hidroliknya. Sedangkan porositas efektifnya adalah 22%. Berarti yang bisa kita kerjakan itu bagaimana? Oke. Bentar ya. Oke, sama dengan cover NE dikalikan delta H dibagi delta L. Ini coba dulu ya, dicoba dulu. Kita kasih waktu 2 menit untuk mencoba, ya. Dicoba dulu, temukan jawabannya dulu. Nanti kalau sudah ketemu, nanti kita bahas sama-sama, ya. Ya, Kak. Ya, Kak. Udah ketemu jawabannya belum? Udah, Kak. Sudah. Jawabannya 2,27 kali 10 pangkat min 4 meter per second. Oke. Kita tulis dulu. Kita isi dulu. Tanya sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 meter per detik. NE-nya itu adalah efektifnya 22%. Alamat. Anggap aja 22%. Dikalikan delta H. Delta H-nya tadi 1100 dikurangi 1000, ya kan, dibagi delta L. Delta L-nya itu adalah 10 km atau sama dengan 10.000 meter. Biar ini hati-hati ya, kalau misalnya untuk menjawab soal ini terkadang sebagai jebakan. Jadi kita harus menyamakan satuannya di atas maupun di bawah. Jika misalnya ini kebanyakan adalah meter, berarti kita harus mengubahnya dalam satuan meter.
Oke. Oke, 10 pangkat min 4. 22%. Ya. Dikalikan 1.100. Dikurangi 1.000. 10.000. Ya, ketemunya 0,000002 atau sekitar berapa ini? Atau kalau 2,27 seterusnya sampai 10 kalikan 10 pangkat minus 5. Jawabannya itu. Kalau misalnya ada yang masih salah, mungkin bisa dicoba lagi. Oke, karena soal geologinya sudah habis, ada yang masih ingin ditanyakan atas penjelasan kakak, mungkin ada yang kurang atau misalnya ada yang salah gitu. Ada nggak kira-kira? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, kakak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Kak.